Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu. Ini kita kedatangan satu unit motor Supra ya. Ini Supranya, keluhannya motor ini sudah ngasap ya. Ini setelah kita lakukan proses pembongkaran ya. Ini kita lihat ya. Kita lihat kondisi sernya, kondisi pistonnya sudah pada lecet ya. Ini untuk bagian klep ya. Ini kita lihat sangat kotor sekali. Ini biasanya untuk motor Supra ini jenis kendaraan yang paling tahan ya. Ini keluaran Jepang. Ini biasanya penyebab dari kendaraan bisa lecet seperti ini pasti ada penyebabnya ya. Ini biasanya suhunya terlalu panas ya. Ini biasanya penyebab ini salah satunya itu penyumbatan di bagian selang pernapasan mesinnya. Ini kita cek ya. Selang pernapasan mesinnya. Nah, ini ya, kita lihat ya. Ini untuk selang pernapasan mesinnya sudah sumbat ya nih ya. Ini salah satu penyebab sehingga motor ini lecet ya pistonnya ya. Karena suhu mesinnya terlalu panas. Ini untuk para mekanik ya. Ini sering tidak teliti untuk bagian selang pernapasan mesin. Ini motor-motor jenis RX itu ya, C70 sampai ke Supra ya. Itu masih sama ya, jenis Win juga sama. Ini untuk selang napas di bagian belakang mesin ya. Ini perlu diteliti untuk teman-teman yang jika menangani motor-motor jenis Supra atau Win atau Honda 70, Prima, Extra itu sama ya. Itu selang pernapasan mesin jangan sampai sumbat ini. Ini kita lihat kondisinya. Ini sangat berbahaya ya. Walaupun jika kita menangani motor ini ya sudah diganti sip, jika kondisi selang pernapasan mesin masih tetap tersumbat, yaitu dipastikan sipnya tidak akan tahan ya. Sudah dipastikan tidak akan tahan. Karena suhu mesin itu akan cepat panas. Sehingga terjadi ya pengembangan di piston. Ini kita pastiin ya, kita lihat kondisi pistonnya nih. Ini untuk kondisi sipnya ya. Ini sudah parah lecetnya. Ini kebetulan pemilik kendaraannya meminta kita untuk mengganti sipnya. Sudah parah, ini pernah di quarter, sudah pernah dibubut. Jadi dalam setiap video di channel YouTube saya ya, saya hanya membagikan tips gimana dalam proses kita pengerjaan motor supaya setelah proses pengerjaan motor ya, yang alat yang kita ganti itu bisa tahan ya. Jadi ada sebabnya sehingga alat itu bisa rusak. Bisa aja dari oli, alat ganti oli juga bisa. Tapi ini sudah dipastikan ini kondisi selang napas ini tersumbat ya nih. Kita lihat nih. Ini sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Ini mesinnya tidak bisa bernapas ya, sehingga suhu mesin cepat panas. Ini proses pembersihan packing ya, membersihkan gasketnya ya. Nanti akan dilakukan proses skir kelep. Setelah itu proses penggantian sip ya, sip dan sernya. Ini akan diganti baru, ini sesuai permintaan dari pemilik kendaraannya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya Asen Changgayong. Hanya sedikit informasi yang bisa saya bagikan ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa dalam setiap proses penggantian suku cadangnya itu kita lihat, kita cek ya, itu dari penyebab terjadinya kerusakan itu ya. Jika tidak kita cek penyebabnya, maka selepas kita ganti ya, maka tidak akan tahan lama ya teman-teman ya. Ini proses membersihkan ya. Ini menggunakan kawat ya yang dipasang gembor ya. Ini sedikit berisik, ini karena lagi hidupkan kompresor ya. Ini kompresor kita menggunakan mesin ya. Ini kebetulan ini ya, payung klepnya sudah tipis nih, jadi diganti sekalian ya. Ini sudah sangat tajam sekali ya teman-teman. Kita lihat nih. Jadi saya tidak membagikan proses bongkar pasang ya atau tutorial dalam proses pemasangannya. Tapi saya hanya memberitahu
penyebab ya. Penyebab dari kendaraan itu rusak gara-gara apanya. Jadi supaya para mekanik lain setelah menonton video saya bisa lebih teliti ya. Karena masyarakat cari uang juga susah ya teman-teman ya. Jadi kasihan juga jika sudah setelah diperbaikin tidak lama rusak lagi. Itu yang utama ya teman-teman ya. Jadi saya doakan teman-teman para mekanik sehat selalu ya. Dan juga pemilik motor tidak mogok-mogok lagi motornya. Jadi bisa bekerja dengan tenang ya. Mencari nafkah untuk keluarga.